kabarnya kalian semua buat teman-teman yang di luar di sana? Sebelum kita masuk sesi video presentasi, jangan lupa bergabung bersama kita di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Edwardus Edi. Saya BP 2021. Sekarang kita akan memberikan sebuah video tentang presentasi proses perencanaan. Perencanaan apa saja? Di sini ada beberapa poin pengertian perencanaan. Baik itu perencanaan dalam suatu organisasi, perencanaan dalam suatu bisnis. Poin pertama yaitu proses dasar manajemen untuk memutuskan tujuan dan cara pencapaiannya. Itu poin pertama. Poin yang kedua, pemulihan kumpulan kegiatan dan kita putuskan kapan pelaksanaannya, kapan harus untuk dilakukan, bagaimana prosesnya, dan bersama siapa kita merencanakan suatu kegiatan atau suatu organisasi atau suatu bisnis. Kemudian poin yang ketiga, suatu proses yang tidak berakhir, artinya mungkin bisa saja berkelanjutan dan itu harus diimplementasikan. Dalam membuat suatu perencanaan, itu ada beberapa tahap. Ada tahap dasarnya. Pertama, kita harus menetapkan tujuannya. Apa tujuannya kita membuat rencana itu? Tanpa tujuan, mungkin bisa saja ngawur kita kan. Kemudian, kita harus merumuskan keadaannya. Yang dimaksud merumuskan keadaannya di sini adalah kita membuat sebuah rencana kegiatan atau mau membuat sebuah organisasi. Lalu, pada suatu kegiatan itu atau pada suatu organisasi, kita harus tahu kegiatannya, keadaannya, supaya pada saat pelaksanaan kegiatan, kita tahu keadaannya. Biar dalam proses waktunya efisien. Kemudian kita harus mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Kita harus mengetahui hambatan kita dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian barulah kalau sudah tercapai, baru kita kembangkan rencana kita itu. Artinya mengembangkan rencana kita itu, kalau kita sudah alur dalam proses pelaksanaannya, kita tahu biayanya, kapan pelaksanaannya yang pas, supaya tidak bentrok. Mana tahu dalam suatu organisasi ada beberapa anggota, ada kendala, tapi mari kita cocokkan dengan adanya berbagai argumen. Lalu mengapa perencanaan itu perlu atau tidak perlu dalam suatu perencanaan? Banyak kesalahan-kesalahan yang membuat perencanaan itu putus. Pertama, itu kesalahan dalam membuat keputusan. Dapat mengurangi. Artinya, dalam tujuan kita membuat perencanaan itu, tujuannya adalah supaya mengurangi kesalahan pada saat sudah terjun lapangan, artinya sudah dalam pelaksanaan prosesnya. Kemudian pencapaian tujuan organisasi dapat sukses dan optimis. Adakah manfaat perencanaan? Ada dong. Pertama, dapat membantu dalam kristalisasi pencapaian, baik itu masalah utama dan masalah lainnya. Kemudian dapat memudahkan dalam melakukan koordinasi berbagai tim atau anggota dalam suatu organisasi. Kemudian menghemat waktu
dalam pelaksanaan perencanaan itu hemat waktunya untuk pelaksanaan kegiatan itu. Kita waktunya dalam singkat artinya efisiensi maksimal. Lalu ada lagi kriteria. Dalam suatu penilaian perencanaan yang efektif, ada kriteria dalam penilaiannya. Apakah itu? Mari kita simak poinnya. Yang pertama, kegunaannya. Kita harus tahu gunanya. Kemudian, tepat dalam suatu objektivitas. Kemudian, ruang lingkupnya. Kita harus tahu keadaan ruang lingkupnya. Kita harus juga mempatokkan biayanya cukup yang efektif, maksimal. Kemudian ada akuntabilitasnya. Artinya kalau kita sudah membentuk suatu perencanaan, kita tahu apa saja yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan atau semacam alat-alat lah. Yang dimaksud di sini adalah objek. Makanya kita butuh akuntabilitasnya. Kemudian ketepatan waktunya. Kalau kita membuat sebuah rencana itu, mau buat sebuah kegiatan dalam suatu organisasi atau membentuk bisnis, kita harus tepat waktunya. Artinya adalah kita konsisten dalam membuat perencanaan itu. Barangkali cuma ini presentasi saya. Apabila ada kesalahan atau kejanggalan dalam penyampaian presentasi tadi, saya mohon maaf. Selamat malam dan sampai jumpa.